menjadi artis dadakan seperti Moma dan Silva berpeluang besar dirasakan oleh Matejko. Akan tetapi untuk keuntungan yang terakhir ini hanya ada satu syarat, yakni Matejko harus mampu bersaing dengan Megawati secara sehat dan dirinya harus mampu bersaing dengan Megatron dalam prestasi dan mengikuti persaingan seperti Victoria ataupun yang lainnya. Itulah 3 keuntungan berkah menjadi rival. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to, man. Sebuah keuntungan besar menjadi rival Megawati tentunya kini dirasakan oleh pemain asal Polandia yang bermain di Pink Spider, di mana posisi Tutku Buruku yang kosong tak bisa terus dibiarkan oleh Pink Spider. Tim yang diperkuat legenda voli Korea Selatan, Kim Yong-kong itu sadar betul bahwa cedera Tutku akan memakan waktu lama untuk pulih. Pevoli asal Turki itu mengalami cedera pada laga menyesakan yang dialami Pink Spider ketika pertama kali menelan kekalahan musim ini dari Taejeon Chungkwanjang Respak dengan skor 1-3. Sejak menelan kekalahan perdana dari Respak dan Tutku mengalami cedera, Pink Spider bak kewalahan hingga terus menelan kekalahan di 2 laga berikutnya. Setelah akhirnya perlahan bangkit di laga terakhir paruh pertama, lalu kini tim pemuncak klasemen itu mengambil keputusan besar. Perburuan mereka untuk mencari pemain asing potensial yang bisa menggantikan Tutku akhirnya tercapai. Pink Spider telah memperkenalkan pemain asing baru mereka, yaitu Marta Matejko. Karena absennya pemain asing Tutku dalam jangka panjang akibat cedera tidak dapat dihindari. Setelah meninjau dengan cermat beberapa kandidat, kami merekrut Marta Matejko sebagai pemain asing pengganti sementara. Demikian rilis resmi Pink Spider, dikutip Blogspot dari Nokat News Korea. Kehilangan Tutku di pertengahan musim sejatinya jadi pukulan telak bagi Pink Spider, sebab duetnya dengan Kim Yong-kong sudah sangat ciamik. Tutku menjadi salah satu pemain kunci kekuatan Pink Spider yang sempat tak terkalahkan dalam 14 laga beruntun. Dia sudah mengumpulkan 269 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 38,67%. Namun sekarang waktunya Pink Spider move on demi fokus menatap paruh kedua musim. Rival alot mereka dalam pemburuan gelar liga musim ini sekarang bukan hanya juara bertahan Suwon Hilda State, tapi juga dari Respak yang mulai ganas di putaran 3 kemarin. Adapun pemain anyar mereka, Matejko, sangat antusias bergabung ke Liga Voli Korea kali ini. Dia sangat merasa terhormat menjadi rekan setim Kim Yong-kong. Saya sangat senang bisa datang ke Liga Korea, ucap Matejko. Merupakan suatu kehormatan bisa bermain dengan Kim Yong-kong. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Hongkong Cliff Insurance memenangkan kejuaraan, ujarnya. Matejko sendiri telah berpengalaman bermain di liga-liga elit Eropa. Selain main di Polandia, dia juga pernah mentas di Liga Belgia, Perancis, dan Spanyol. Terakhir sebelum ke Korea Selatan, pemain berpostur 197 cm itu sempat membela klub Liga Rumania. Matejko adalah pemain dengan keterampilan paling menonjol di antara kandidat pengganti, tutur pelatih Pink Spider, Marcelo Badanja. Namun siapa yang menyangka, semenjak dari rival dari Megawati tersebut, dirinya mendapatkan 3 keuntungan yang sangat besar sekali, yang membuat pemain asal Polandia tersebut sangat beruntung sekali ketika dirinya menjadi rival Megawati. Yang pertama adalah popularitas. Kita mengetahui bahwa untuk saat ini popularitas Megawati sangat tinggi dan kemungkinan besar untuk saat ini tak ada pemain di Korea yang mampu menyaingi popularitasnya. Siapa yang menyangka efek dari popularitas Megatron tersebut itu pun ternyata berdampak sangat besar sekali pada sisi lawan-lawannya. Banyak orang yang mengenal Tutku sampai dengan bintang-bintang besar yang lain, dan hal itu pun kini dirasakan oleh Matejko, di mana dirinya pun mendapatkan popularitas yang tinggi dari berkah menjadi rival Megatron di atas lapangan. Hal ini tentunya menjadi salah satu daya tarik yang besar, di mana sebelum-sebelumnya pembahasan Matejko ini jarang sekali. Jangankan dibahas di media-media mainstream di YouTube, bahkan di dalam artikel-artikel tertentu pun jarang sekali ada yang membahas Matejko secara langsung. Dengan kata lain, semenjak menjadi rival Megawati tersebut, dirinya langsung mendapati sorotan-sorotan dari media Indonesia, terutama media Korea. Mungkin sangat wajar sekali jika media-media Korea membahas Matejko secara langsung. Akan tetapi jika kita mencari nama Matejko di pencarian Google ataupun pencarian pemberitaan mainstream yang lainnya,
Dengan kata lain, bahwa dirinya kini menjadi salah satu bintang yang paling banyak dibicarakan di sosial media berkat Megawati. Bagaimana tidak, kehadiran Megatron itu membuat ia benar-benar menjadi salah satu perbincangan utama yang untuk saat ini sukses mendapatkan exposure yang cukup banyak sekali. Selain keuntungan mendapatkan exposure yang berdampak positif pada citra dirinya, sekaligus namanya jauh lebih terkenal. Beberapa bintang seperti Victoria sampai dengan Moma, sekaligus Kayeka sendiri, sekaligus Silva, mereka pun mendapatkan exposure yang sama. Bahkan Tutku pun mendapatkan exposure yang sama persis seperti apa yang dirasakan oleh bintang asal Polandia tersebut. Akan tetapi ada dua hal yang berdampak lainnya. Yang kedua adalah fans. Fans basic tentunya akan mendapati hasil yang jauh lebih sempurna secara utuh, di mana ia mendapatkan fans yang cukup banyak dari para penggemar di Indonesia. Inilah yang mungkin sebelum-sebelumnya didapatkan oleh Kayeka sekaligus Moma, di mana Moma sendiri mendapatkan followers yang cukup banyak. Kemungkinan besar jika dirinya berhasil menjadi salah satu bintang bersaing besar seperti Megawati dengan menjadi rival, sejatinya itu ia juga akan mendapatkan exposure yang cukup tinggi seperti Moma tersebut. Dengan kata lain, posisi dari Matescu ini akan mendapatkan peranan yang penting sebagai rival dari Megatron. Dan yang terakhir adalah yang paling penting dari rentetan di atas itu, Matescu mendapatkan berkah rival Megawati adalah berpeluang bisa menjadi artis dadakan. Seperti yang kita ketahui, setiap pemain yang bisa menjadi rival berat Megawati itu selalu menjadi pemain yang paling dikenal. Menjadi artis dadakan seperti Moma dan Silva berpeluang besar dirasakan oleh Matescu. Akan tetapi untuk keuntungan yang terakhir ini hanya ada satu syarat, yakni Matescu harus mampu bersaing dengan Megawati secara sehat dan dirinya harus mampu bersaing dengan Megatron dalam prestasi dan mengikuti persaingan seperti Victoria ataupun yang lainnya. Itulah 3 keuntungan berkah menjadi rival Megawati tersebut. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervous. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.